Siapa sangka seorang polisi muda yang ditugaskan untuk memberantas prostitusi justru menikahi seorang mucikari? Bagaimana ini bisa terjadi? Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Langit Surabaya siang itu tampak cerah, tetapi di balik hiruk-pikuk kota, ada satu sisi gelap yang terus beroperasi tanpa hambatan. Sebuah jaringan prostitusi yang telah bertahan bertahun-tahun, sulit disentuh oleh hukum. Banyak polisi yang telah dikirim ke sana, tetapi tidak satupun yang berhasil menutupnya. Kini, tugas berat itu jatuh ke tangan Edi, seorang polisi muda berusia 26 tahun. Ia bukan sekadar polisi biasa. Sejak awal karirnya, ia sudah menunjukkan prestasi luar biasa dalam menangani berbagai kasus. Ia cerdas, cekatan, dan yang paling penting, ia adalah seorang hafiz Quran yang selalu berpegang teguh pada prinsipnya. Komandannya tidak asal memilihnya. Mereka tahu bahwa Edi adalah satu-satunya orang yang memiliki potensi besar untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi Edi juga sadar bahwa tugas ini tidak akan mudah. Jaringan ini bukan hanya sekadar bisnis, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Saat pertama kali menginjakkan kaki di wilayah itu, Edi tidak langsung bertindak. Ia memilih untuk mengamati, mendengarkan, dan mengumpulkan informasi sebelum mengambil langkah besar. Ia tahu bahwa jika ia menyerang secara terbuka, akan ada banyak pihak yang berusaha menjatuhkannya. Dari berbagai sumber, Edi mendengar satu nama yang berulang kali disebut, Riana. Riana bukan PSK. Ia adalah seorang mucikari, sosok penghubung antara para wanita dan pelanggan mereka. Bisa dibilang, dialah kunci utama dari jaringan ini. Jika Edi bisa membuatnya berhenti, maka jaringan ini mungkin akan runtuh dengan sendirinya. Namun, ada satu pertanyaan yang menghantui Edi sejak awal. Bisakah seseorang seperti Riana benar-benar berubah? Setelah mengumpulkan cukup informasi, Edi memutuskan untuk menemui Riana. Ia tahu bahwa ini bukan pertemuan biasa. Riana bukan orang sembarangan, ia sudah bertahun-tahun menjalankan bisnis ini dan tahu bagaimana menghadapi orang seperti Edi. Saat Edi tiba di rumah Riana, ia langsung disambut dengan tatapan tajam. Riana sudah tahu siapa Edi dan mengapa ia ada di sana. Kalau kau datang untuk mengancam atau menangkapku, lebih baik kau pergi, kata Riana dengan nada dingin. Edi tidak terpengaruh. Ia tetap tenang dan berkata, aku hanya ingin bicara. Riana tertawa kecil. Bicara? Polisi sepertimu biasanya langsung main tangkap, bukan? Percakapan mereka berlangsung cukup lama, tetapi tidak berjalan dengan baik. Riana menganggap Edi hanya seperti polisi lainnya, datang dengan niat menghancurkan hidupnya. Ia merasa bahwa dunia prostitusi bukanlah pilihan, melainkan satu-satunya jalan yang ia miliki. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Riana, Edi berbeda dari polisi lain. Ia tidak marah, tidak mengancam, dan tidak menggunakan kekerasan. Ia berbicara dengan ketenangan yang aneh, seolah ia benar-benar peduli. Meski begitu, Riana tetap bertahan dengan pendiriannya. Kalau kau ingin aku berhenti, maka berikan aku cara lain untuk bertahan hidup, katanya dengan nada penuh tantangan. Edi tidak bisa menjawab saat itu. Ia tahu bahwa masalah ini lebih dalam dari sekadar hukum. Jika ia ingin mengubah sesuatu, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan dan wewenangnya sebagai polisi. Maka, meskipun pertemuan pertama mereka tidak membuahkan hasil, Edi tahu satu hal, ia harus bertemu dengan Riana lagi. Setelah beberapa kali bertemu dengan Riana, Edi mulai memahami bahwa permasalahan ini lebih kompleks dari yang ia kira. Prostitusi di wilayah Surabaya ini bukan hanya soal hukum yang lemah atau kurangnya pengawasan. Ada rantai ekonomi dan keterpaksaan sosial yang mengikat para wanita di dalamnya, dan Riana adalah bagian dari sistem tersebut. Aku tidak memaksa mereka, kata Riana dalam salah satu pertemuan mereka. Mereka datang sendiri karena tidak punya pilihan lain. Kalau aku pergi, mereka tetap akan mencari mucikari lain. Kata-kata itu membuat Edi terdiam. Ia menyadari bahwa menutup tempat ini bukan sekadar menangkap orang-orang yang terlibat,
tetapi juga menciptakan solusi bagi mereka. Jika tidak, usaha ini akan terus berulang. Meski hubungan mereka semakin intens, Riana tetap menjaga jarak. Ia merasa bahwa Eddie hanyalah polisi yang ingin menghancurkan hidupnya. Namun, Eddie tidak pernah berbicara dengan nada menghakimi. Sebaliknya, ia mencoba menggali lebih dalam tentang masa lalu Riana. Dari percakapan mereka, Eddie mengetahui bahwa Riana dulunya adalah seorang gadis biasa yang hidup di lingkungan miskin. Ibunya sakit-sakitan, ayahnya pergi meninggalkan mereka, dan pada usia belasan tahun, ia harus mencari nafkah sendiri. Saat pertama kali masuk ke dunia prostitusi, ia bukanlah mucikari. Ia hanyalah seorang gadis yang bekerja sebagai pelayan di sebuah klub malam. Namun, setelah bertahun-tahun, ia belajar bahwa mucikari memiliki posisi yang lebih aman. Ia tidak perlu menjual dirinya sendiri, tetapi tetap bisa bertahan hidup dengan mengatur para wanita yang ingin bekerja di bawahnya. Masalah mulai muncul ketika kelompok mafia yang mengendalikan prostitusi di daerah itu mengetahui bahwa Eddie sering bertemu dengan Riana. Mereka mulai menganggap Eddie sebagai ancaman. Suatu malam, Eddie didatangi oleh seseorang yang memperingatkannya agar tidak ikut campur. "Kau polisi baru di sini, jangan bermain api," kata pria itu dengan nada mengancam. "Kalau kau ingin tetap hidup, lupakan tempat ini." Eddie tidak gentar. Justru, ancaman itu membuatnya semakin yakin bahwa yang ia hadapi bukan sekadar jaringan prostitusi biasa. Ada kepentingan besar yang bermain di baliknya. Di sisi lain, komandannya mulai mempertanyakan pendekatan Eddie. "Kau seharusnya menangkap mereka, bukan malah berbincang dengan mereka," kata sang komandan dalam rapat evaluasi. Beberapa rekan polisi mulai mencurigai bahwa Eddie telah terlalu terlibat secara emosional dengan Riana. Mereka berpikir bahwa tugas ini seharusnya diselesaikan dengan cara konvensional, melakukan penggerbekan dan menangkap semua orang yang terlibat. Namun, Eddie menolak melakukan itu. Ia tahu bahwa jika hanya mengandalkan razia dan penangkapan, bisnis ini akan kembali berjalan setelah beberapa waktu. Yang ia butuhkan adalah perubahan jangka panjang. Riana mulai mengalami pergolakan batin. Awalnya, ia menganggap Eddie sebagai musuh, tetapi semakin sering mereka bertemu, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Eddie tidak pernah berbicara kasar kepadanya, tidak pernah menuduhnya sebagai wanita hina, dan yang lebih mengejutkan, Eddie tidak pernah menatapnya dengan tatapan penuh nafsu seperti pria lain yang ia temui selama ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Riana merasa bahwa ada seseorang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar mucikari. Suatu malam, saat Riana merenung sendirian di kamarnya, ia menatap wajahnya di cermin dan bertanya pada dirinya sendiri. "Apakah aku benar-benar bahagia dengan hidup seperti ini?" Namun, keputusan untuk berubah bukan hal yang mudah. Jika ia meninggalkan bisnis ini, bagaimana ia akan bertahan hidup? Apakah ia benar-benar bisa meninggalkan semua yang sudah ia bangun? Sementara itu, Eddie juga mulai mengalami pergulatan batin. Ia datang ke tempat ini dengan niat menegakkan hukum, tetapi kini, ia mulai memiliki perasaan terhadap Riana. Ia sadar bahwa perasaannya adalah hal yang berbahaya. Bagaimana mungkin seorang polisi bisa jatuh cinta pada seorang mucikari? Bagaimana jika komandannya mengetahui ini? Namun, di satu sisi, Eddie tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia melihat sesuatu dalam diri Riana, sesuatu yang belum tentu bisa dilihat oleh orang lain. Ia ingin menolongnya. Tetapi apakah Riana mau menerima bantuannya? Pada suatu malam, terjadi penggerbekan besar-besaran yang dilakukan oleh polisi lain tanpa sepengetahuan Eddie. Komandannya yang mulai ragu dengan metode Eddie akhirnya mengirim tim lain untuk langsung membongkar jaringan prostitusi di wilayah itu. Ketika penggerebekan terjadi, Riana ikut ditangkap. Ia ditahan bersama beberapa wanita lain yang selama ini bekerja di bawahnya. Saat Eddie mengetahui hal ini, ia bergegas ke kantor polisi untuk melihat kondisi Riana. Di dalam ruang interogasi, Riana terlihat hancur. Matanya sembab, wajahnya penuh kelelahan, dan untuk pertama kalinya, Eddie melihat Riana menangis. "Aku sudah ingin berhenti, Eddie. Aku sudah ingin berubah," ucap Riana dengan suara bergetar.
Tapi sekarang semuanya sudah terlambat, bukan? Edi menghadapi dilema besar. Sebagai seorang polisi, ia tahu bahwa hukum harus ditegakkan. Tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa menyeret Riana ke penjara tidak akan menyelesaikan masalah ini. Edi menemui komandannya dan berusaha meyakinkan bahwa menutup bisnis ini dengan cara paksa bukanlah solusi. Ia meminta agar Riana tidak dipenjara, tetapi diberi kesempatan untuk berubah. Saya akan bertanggung jawab, kata Edi. Beri saya waktu. Saya yakin ada cara lain untuk menyelesaikan ini tanpa menghancurkan hidup seseorang. Komandannya menolak mentah-mentah permintaan Edi. Kau terlalu terlibat secara emosional. Kau seorang polisi, bukan aktivis, bentaknya. Namun, Edi tidak menyerah. Dengan berbagai usaha, ia akhirnya mendapatkan kesempatan terakhir. Riana tidak akan dipenjara, tetapi ia harus keluar dari bisnis tersebut dan membantu polisi menutup tempat prostitusi ini dengan cara yang lebih manusiawi. Setelah dibebaskan, Riana benar-benar merenungkan kehidupannya. Penggerebekan itu menjadi titik balik baginya. Ia sadar bahwa selama ini ia hidup dalam lingkaran dosa yang terus berulang. Ia mulai mendekatkan diri pada agama, mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan, dan secara perlahan, ia mulai mendukung Edi dalam misinya. Suatu hari, Edi mengajak Riana bertemu di sebuah tempat yang tenang. Dengan wajah serius, ia menatap mata Riana dan berkata, "Aku ingin menikahimu, Riana." Riana terkejut. Ia tidak pernah membayangkan seorang polisi seperti Edi, yang taat agama dan berprestasi, akan melamarnya. "Kenapa? Aku ini siapa, Edi? Aku bukan wanita baik-baik." Edi tersenyum dan menjawab dengan tenang. "Siapa bilang? Allah selalu membuka pintu taubat. Aku melihat kebaikan dalam dirimu, dan aku yakin kau bisa berubah. Aku ingin membantumu, bukan karena kasihan, tetapi karena aku mencintaimu." Riana menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar diterima apa adanya. "Jika kau yakin, maka aku akan menerimanya," jawab Riana dengan suara bergetar. Keputusan ini menjadi awal perubahan besar dalam hidup Riana. Setelah menikah dengan Edi, ia mulai membantu mantan wanita PSK lain untuk keluar dari kehidupan kelam mereka. Edi dan Riana bekerja sama dalam membangun lapangan pekerjaan baru bagi para wanita yang sebelumnya terlibat dalam prostitusi. Mereka mendirikan usaha kecil-kecilan agar para wanita ini bisa mencari nafkah dengan cara yang halal. Dengan adanya pendekatan agama dan ekonomi, dunia prostitusi di wilayah tersebut perlahan mulai ditutup secara permanen. Tidak ada lagi wanita yang harus menjual diri karena kebutuhan ekonomi, tidak ada lagi mucikari yang memanfaatkan mereka. Dan semua ini terjadi karena seorang polisi muda yang jatuh cinta pada seorang mucikari dan berani mengambil risiko untuk mengubah hidupnya. Setelah menikah, Edi dan Riana menjalani kehidupan baru yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Tidak mudah bagi Riana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang benar-benar berbeda dari masa lalunya. Namun, dengan kesabaran dan bimbingan Edi, ia mulai menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia belajar lebih dalam tentang Islam, mulai menghadiri kajian, dan sedikit demi sedikit meninggalkan kehidupannya yang dulu. Perubahan Riana bukan hanya terlihat dari pakaiannya yang semakin syar'i, tetapi juga dari cara berpikirnya yang kini lebih tenang dan penuh kesadaran. Sementara itu, Edi tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Ia menjadi lebih dihormati karena keberhasilannya memberantas prostitusi tanpa kekerasan, tetapi dengan solusi nyata yang membantu para mantan PSK mendapatkan hidup baru. Tidak puas hanya dengan berubah sendiri, Riana mulai mengajak wanita-wanita lain yang dulu bekerja dengannya untuk berubah. Dengan bantuan Edi, mereka mendirikan sebuah usaha kecil, seperti warung makan, butik pakaian, dan salon kecantikan, untuk memberi para mantan PSK kesempatan mendapatkan penghasilan halal. Awalnya, banyak yang meragukan usaha ini. Namun, seiring waktu, semakin banyak wanita yang mengikuti jejak Riana, meninggalkan dunia prostitusi dan memulai hidup baru. Beberapa di antara mereka bahkan menikah dan membangun keluarga yang harmonis, sesuatu yang dulu mereka pikir tidak akan pernah bisa mereka miliki.
Perubahan besar ini tidak hanya mengubah kehidupan individu, tetapi juga mengubah wajah daerah itu. Tempat yang dulunya dikenal sebagai pusat prostitusi, kini menjadi lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat. Masyarakat mulai melihat Edi dan Riana sebagai sosok yang memberikan harapan. Banyak media lokal yang meliput kisah mereka, dan banyak orang yang datang kepada Riana untuk meminta nasihat tentang bagaimana mereka bisa keluar dari dunia hitam seperti dirinya. Di suatu sore yang tenang, Riana duduk di teras rumah bersama Edi. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga, lalu berkata pelan, "Jika aku tidak bertemu denganmu, mungkin aku masih terjebak di dunia itu." Edi tersenyum dan menggenggam tangan istrinya. "Bukan aku yang mengubahmu, Riana. Kau sendiri yang memilih untuk berubah. Aku hanya membantumu melihat jalan yang lebih baik." Di matanya, Riana bukan lagi seorang mucikari. Ia adalah wanita yang kuat, yang berani melawan masa lalunya, dan kini menjadi cahaya bagi orang-orang yang ingin berubah. Cerita ini bukan sekadar kisah cinta, tetapi tentang keberanian, keteguhan, dan keyakinan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Perjuangan Edi dan Riana membuktikan bahwa perubahan itu mungkin terjadi, selama ada niat dan kesempatan. Dan siapa sangka? Seorang polisi muda yang taat dan seorang mantan mucikari bisa bersatu dalam ikatan yang suci, membangun kehidupan baru, dan mengubah dunia di sekitar mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.